Ya, kita melihat kalau biasanya kan inflasi Maret ini turun ya dibandingkan mungkin Januari atau Februari karena ada panen raya. Kemudian mungkin orang sudah menghabiskan banyak uang di Januari. Jadi sejarahnya memang inflasi Maret itu rendah, tapi untuk tahun ini mungkin akan sedikit ada banyak perbedaan karena kita tahu harga komoditas baik energi maupun pangan melonjak setelah perang Rusia Ukraina, kemudian ada perubahan dalam kebijakan minyak goreng, dihapuskannya HET, kemudian ada pelonggaran PPKM yang membuat mobilitas meningkat dan gongnya mungkin akan ada Ramadan di tanggal 2 April. Jadi ini biasanya menurun malah sangat banyak sekali pengecualian di sana ya. Ada terutama mungkin yang paling terasa itu dampak dari datangnya bulan Ramadan. Mungkin kita sebagai orang Indonesia sangat lumrah mendengar ini harga puasa nih kalau mau Ramadan. Iya, Ramadannya belum tapi harganya udah naik semua. Harganya sudah naik, itu sudah sangat umum sekali di Indonesia. Jadi bahkan tanpa ada perang, tanpa ada pelonggaran PPKM pun kalau ada mau Ramadan itu pasti harga-harga akan melonjak naik, terutama bahan pokok ya, mungkin cabai, minyak goreng, kemudian dari tempe, bahkan daging, semuanya ayam, semuanya telur itu akan naik karena permintaannya melonjak. Berarti ini akan cukup kalau dilihat dari pattern dan polanya berarti masih akan cukup panjang ya kalau kita lihat dari inflasi yang akan dicetak di Maret ini kalau sesuai konsensus 0,68 begitu ya, dan secara year to date di 2,6%-an begitu ya. Ini akan masih tetap seperti ini karena kan ini momentumnya masih panjang nih ya, ada Ramadan, ada Lebaran gitu. Berarti nanti akan terlihat juga akan tercetak angka-angka yang sama juga Mbak Esa. Kemungkinan bahkan mungkin banyak orang menduga sampai Mei ya, karena kemungkinan akan ada Lebaran, itu orang pasti akan membeli baju, kemudian membeli kue-kue, pasti akan terjadi lonjakan permintaan dan kemudian membuat harga-harga naik. Mungkin juga orang menduga-duga ini yang gongnya juga nih, energi bakal naik nggak, harga-harga BBM. Kalau naik berarti nanti dari Maret, April, Mei, dan kemudian Juni pun biasanya secara tradisi itu juga akan sangat tinggi. Karena ada tahun ajaran baru biasanya masuk juga ke sana begitu ya. Nah, inflasi ini sebenarnya sudah cukup dan lumrahkah saat ini begitu ya di angka yang dikonsensuskan gitu, yang dihitung, atau ini kecenderungannya justru lebih mengkhawatirkan karena kan ada banyak yang mengkhawatirkan inflasi-inflasi ini mungkin akan berujung ke stagflasi begitu ya. Dan ini agak cukup berat sebenarnya untuk perekonomian. Sebenarnya mungkin kalau dari mungkin kalau faktor Ramadan orang sudah menduga, tapi ini yang mengkhawatirkan kan soal adanya perang yang pengecualian sekali. Jadi pemerintah pun sudah was-was nih kalau inflasi naik terus pasti daya beli juga melemah. Nah, ini yang bisa membuat ekonomi melemah lagi. Padahal kita kan baru akan merangkak ekonominya, kemudian sudah dihadang oleh inflasi yang sangat tinggi. Ini menurut saya yang mengkhawatirkan. Cerminan inflasi ini karena memang sudah didukung atau disupport dengan adanya daya beli yang sepadan atau tidak sih? Atau karena memang peningkatan harga saja begitu ya, tapi daya belinya sebenarnya belum cukup membaik? Ya saya kira mungkin ada dua-duanya, tapi paling terasa itu karena ada kenaikan faktor lainnya, bukan daya beli ya. Karena dalam ini kan kita terbawa oleh kenaikan harga pangan dan energi dunia yang sangat tinggi. Jadi kita tidak mau terbawa oleh perkembangan di internasional juga. Kemudian mungkin yang paling sangat terasa juga HET karena ada kebijakan penghapusan HET dan melepas minyak goreng sesuai mekanisme pasar. Ini membuat harga-harga minyak goreng yang dulu sempat 14.000 walaupun jarang ya, tapi sekarang sudah kembali lagi 2 kilo 53.000. Itu sangat-sangat berpengaruh. Itu sangat berpengaruh begitu ya. Nah, daya beli kemudian ke pertumbuhan perekonomian kita gitu ya. Nantinya ini kan juga end up-nya akan menjadi salah satu nilai rapot pendukung juga begitu ya. Ketika kita 2 tahun terakhir ke belakang lebih ditekan oleh adanya COVID, kemudian ini dianggap sebagai tahun recovery dan dirasa bahwa semua sudah membaik karena kantor juga sudah mulai masuk hampir full, kemudian juga semua sektor perekonomian juga sudah membaik. Nah, ini akan seperti apa nanti sumbangsinya juga nih ya untuk nilai rapot di pertumbuhan ekonomi, kondisi dari inflasi, kemudian support dari daya beli, dan ya ini selesainya COVID begitu ya mungkin, dan kasus juga semakin turun dan semua sektor lini bisnis kembali lagi bergeliat. Ya kan, kemudian menurut saya inflasi kan bisa jadi menunjukkan bahwa ada daya beli, tapi dalam hal ini kan juga bisa
menurunkan daya beli juga, karena orang mungkin kalau dulu bisa beli daging sekilo karena harganya naik, jadi mungkin turun ke ayam, kalau ayam nggak cukup turun ke tempe. Jadi itu juga akan mempengaruhi dari penjualan-penjualan dan permintaan yang ada ya. Jadi kalau dulu ceritanya ketika pandemi itu orang mengatakan ini daya beli melemah karena memang harga naik. Nah sekarang ini ada kecenderungan karena dua-duanya, walaupun mungkin lebih berat ke faktor bukan daya beli meningkat, tapi mungkin sebenarnya tidak semeningkat itu, tapi inflasi sudah melebihi pergerakan dari daya beli, jadi takutnya akan tergerus lagi. Karena poinnya adalah harganya sudah terlalu meninggi. Harganya sudah terlalu meninggi, jadi orang tidak terjangkau, dan jadi yang penjual juga nanti akhirnya tidak laku lagi, pendapatan mereka turun lagi, ekonomi turun lagi, seperti itu. Jadi ini PR panjang berarti ya untuk PR perekonomian panjang untuk ya. pemerintah ya. Ini akan seperti apa sih, khususnya kalau misalnya kita fokus di April, di bulan Ramadan kan biasanya memang selalu terjadi inflasi begitu ya, bahkan tertinggi mungkin ya jatuhnya karena momentum tersebut, karena harga-harga juga naik, apalagi juga sekarang sudah ada sumbangsi juga dengan angkutan udara, transportasi mungkin juga nanti akan naik. Nah ini akan seperti apa pendukung inflasi ya, atau yang akan terjadi di bulan April ini selama Ramadan? Saya kira Selain bahan pangan ya? mungkin yang akan terjadi kembali adalah jadi sebelum pandemi terjadi itu ketika 2018 dan 2019 ada fenomena baru bahwa penyumbang inflasi terbesar ketika Lebaran itu adalah tarif angkutan udara. Sementara ketika pandemi hal itu tidak mungkin terjadi. Jadi mungkin ini akan kembali lagi bahwa harus diantisipasi bahwa ini akan ada kenaikan yang luar biasa di transportasi angkutan Lebaran. Dan jangan lupa 1 April itu ada kenaikan PPN. Jadi itu akan menambah lagi kenaikan harga, dikhawatirkan lagi akan mendorong lagi inflasi. Jadi ada dulu kalau faktornya satu, ini sekarang bertumbuk-tumbuk. Ini yang sangat menurut saya harus diwaspadai sih.